Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi materi mengenai keseimbangan dan gerak rotasi pada bagian kedua. Nah, sebelum kita mengenal gerak rotasi, kita harus mengenal dulu benda yang akan digerakkannya. Nah, benda yang akan digerakkannya di sini kita sebut sebagai benda tegar. Kita bahas ya, apa yang dimaksud dengan benda tegar. Benda tegar adalah benda yang bentuknya tidak berubah ketika suatu gaya dikerjakan padanya atau pada benda tersebut. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contoh saja bendanya itu adalah sebuah roda. Nah, roda ini pasti disusun oleh sejumlah partikel. Nah, jadi penyusun benda tegar sekarang kita sebut sebagai partikel supaya memudahkan pembahasan selanjutnya. Sedangkan garis-garis yang ada di samping setiap partikel yang ini disebut sebagai jarak antar partikelnya. Nah, jadi pada benda tegar, jarak antar partikel penyusunnya, garis yang ada di pinggiran partikel ini adalah jarak antar partikelnya selalu tetap. Nah, jadi mau benda ini diberikan gaya apapun, jarak antar partikelnya tidak berubah. Nah, itu yang disebut sebagai benda tegar. Benda yang bentuknya tidak berubah ketika suatu gaya dikerjakan padanya. Mau gaya dorong, gaya tekan, gaya gesek, atau gaya yang lainnya tidak menyebabkan jarak antar partikel penyusunnya berubah. Jadi, jarak antar partikelnya ini selalu tetap. Itu yang disebut sebagai benda tegar. Benda yang bentuknya tidak berubah ketika suatu gaya dikerjakan padanya. Kemudian, perhatikan kembali roda ini. Tadi kita sudah tahu setiap benda tersusun oleh sejumlah partikel. Nah, misalkan partikelnya kita perbesar, kita ambil misalkan di sini partikel pertama dan di sini adalah partikel kedua. Kemudian kita hilangkan dulu jari-jari roda ini supaya lebih sederhana menganalisisnya. Nah, jadi seperti ini, dan ini adalah pusatnya ya. Kemudian, perhatikan jarak antara pusat ke partikel nomor 1 ini dan jarak antara pusat ke partikel kedua ini sama ya, itu sebesar jari-jarinya. Nah, misalkan roda ini berputar ke kanan, otomatis kan arah partikel pertama arahnya ke sini, sedangkan arah partikel kedua ke sebelah sini. Artinya ketika benda berputar, partikel tersebut berpindah tempat kan. Nah, jadi posisi perpindahannya untuk partikel pertama di sebelah sini kan. Sedangkan posisi partikel kedua setelah perpindahannya berada di sini. Nah, jika kita lihat partikel ini dari posisi awalnya ke posisi akhirnya, partikel tersebut membentuk sebuah sudut. Ini adalah sudut yang dibentuk oleh partikel pertama. Sedangkan partikel kedua juga sama menempuh suatu sudut, yaitu sudut yang ditempuh oleh partikel kedua disebut theta 2. Kemudian, karena ketika roda ini berputar, partikelnya sudah pasti bergerak bersamaan, otomatis sudut yang ditempuh oleh partikel pertama akan sama dengan sudut yang ditempuh oleh partikel kedua. Jadi ketika roda berputar, setiap partikel akan mengalami perubahan posisi sudut atau delta theta yang sama ya. Jadi ketika roda berputar, setiap partikel akan mengalami perubahan posisi sudut yang sama. Kemudian ingat kembali materi gerak melingkar di video sebelumnya. Di gerak melingkar ada yang namanya delta theta, disebut sebagai perubahan posisi sudut. Yang kedua ada yang dinamakan omega atau kecepatan sudut. Yang ketiga ada alfa. Alfa itu percepatan sudut. Nah, kita tandai ya. Tadi kita sudah tahu ternyata perubahan posisi sudut partikel pertama dengan partikel kedua itu sama ya, sebesar delta theta. Nah, karena kedua partikel ini bergerak, artinya memiliki kecepatan sudut kan. Kecepatan sudutnya sebesar omega sama dengan delta theta per delta t ya. Kecepatan sudut sama dengan perubahan posisi sudut setiap selang waktu tertentu. Omega sama dengan delta theta per delta t. Nah, kita lihat masing-masing kecepatan sudut partikel pertama dan partikel kedua. Nah, perhatikan di sini, pada dua partikel yang bergerak melingkar dalam satu benda, seperti contohnya partikel pertama dan partikel kedua yang ini akan mengalami delta theta yang sama atau perubahan posisi sudut atau delta theta yang sama. Ketika delta tetanya sama, maka perhatikan, delta tetanya sama, kecepatan sudutnya juga akan sama ya. Jadi kecepatan sudut yang dialami oleh partikel pertama dengan kecepatan sudut yang dialami oleh partikel kedua itu sama besar ya. Jadi omeganya sama besar. Omega partikel pertama dengan omega partikel kedua itu sama besar. Kecepatan sudut partikel pertama atau omega untuk partikel 1 sama dengan kecepatan sudut partikel kedua atau omega 2. Kemudian, perhatikan, jika ternyata ketika roda ini berputar, kecepatan sudutnya sama, nah dari sini kita sudah tahu, ternyata setiap partikel ini memiliki kecepatan sudut yang sama ketika bendanya bergerak. Kemudian, bagaimana dengan percepatan sudutnya? Percepatan sudut itu alfa sama dengan
perubahan kecepatan sudut per selang waktu tertentu, atau alfa sama dengan delta omega per delta T. Ya, nah jika ternyata omega partikel pertama dengan omega partikel kedua sama, maka otomatis percepatan sudutnya juga akan sama. Ya, jadi pada dua partikel yang bergerak melingkar dalam suatu benda akan mengalami perubahan sudut yang sama, kecepatan sudut yang sama, dan percepatan sudut yang sama juga. Itu ciri-ciri dari gerak melingkar. Kemudian, nah kita tandai ya, di sini alfanya untuk partikel pertama dan alfa untuk partikel kedua itu sama besar. Nah kemudian, ciri yang kedua, pada gerak melingkar terdapat suatu poros atau pusatnya ya. Jadi, ciri yang kedua, gerak melingkar itu memiliki poros. Kemudian kita lanjutkan, contoh gerak rotasi pada benda tegar seperti ini. Ini adalah gerak rotasi bumi pada porosnya. Nah ini yang garis lurus yang menembus bumi ini adalah porosnya. Kemudian gerakan piringan sidik ketika dibaca. Contoh lain adalah gerakan putaran mainan ini. Dengan batang yang panjang ini berfungsi sebagai porosnya. Kemudian contoh lainnya adalah putaran gerinda. Putaran gerinda juga sama, itu adalah contoh gerak rotasi pada benda tegar. Dan yang terakhir adalah gerakan putaran sebuah ban. Nah inilah konsep dari benda tegar. Nah ingat lagi ya, nah dari video ini kita sudah tahu bahwa benda tegar itu adalah benda yang tidak berubah bentuknya ketika diberikan sebuah gaya, atau memiliki ciri-ciri jarak antar partikelnya tidak berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah benda ketika bergerak melingkar ternyata setiap partikelnya memiliki perubahan sudut yang sama, kecepatan sudut yang sama, dan percepatan sudut yang sama. Nah, jadi setiap partikelnya tidak balapan. Setiap partikel penyusunnya bergerak secara teratur. Perubahan posisi sudutnya sama, kecepatan sudutnya sama, dan percepatan sudutnya juga sama. Nah, itulah konsep dari benda tegar. Untuk bahasan benda tegar, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.